Dia itu langsung mengeluarkan senjata yang dia bawa, langsung tanpa babi bu menembak John Lennon selama 5 kali. What's up simple people, balik lagi di Simple Knowledge. Gimana kabar kalian semua? Pasti kalian pada bosen kan? Ya gimana nggak bosen, orang dalam masa pandemi ini kita stay di rumah aja, nggak boleh kemana-mana. Ya paling hiburannya ngegame, nonton film, atau dengerin musik. Nah ngomongin soal musik, di era 60-an itu ada satu band yang terkenal banget sampai mendunia. Sampai ya media-media, radio-radio itu nggak ada yang nggak tahu dengan band ini. Yaps, namanya adalah The Beatles. Kalian pasti juga pada tahu nih band The Beatles. Saking terkenalnya band ini, sampai salah satu personilnya yang bernama John Lennon itu mengklaim bahwa bandnya ini lebih terkenal daripada Tuhan loh. Saking kontroversialnya band ini, John Lennon ini sampai akhirnya mati dibunuh loh guys. Tapi ya katanya sih gara-gara dia ngeklaim bahwa bandnya itu lebih terkenal daripada Tuhan itu tadi. Dan seperti biasa guys, sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di Simple Knowledge supaya kita lebih semangat dalam membuat video untuk menghibur kalian semua. Check it out. Seperti yang kalian tahu, John Lennon ini adalah salah satu personil band yang paling terkenal di era 60-an ya, yaitu The Beatles. Jadi The Beatles ini terkenal banget sampai top markotop dah pokoknya di tahun 60-an itu. Nah The Beatles ini sendiri bubar sekitar tahun 70-an gengs. Tapi John Lennon ini akhirnya memutuskan untuk memulai solo karir ya. Dan solo karirnya itu pun nggak kalah dengan The Beatles. Jadi John Lennon ini solo karirnya juga mendunia banget gitu loh. Saking terkenalnya sampai kematian atau proses kematiannya John Lennon ini ada Wikipedia-nya sendiri loh gengs. Aduh kapan ya Simple Knowledge punya Wikipedia sendiri? Nah sekarang kita langsung loncat ke 8 Desember 1980. Jadi suatu malam John Lennon ini melakukan proses rekaman di Record Plant Studio ya. Dan sekitar pukul 10.50 itu si John Lennon dan istrinya pulang kembali ke apartemennya. Nah rumahnya John Lennon ini terletak di The Dakota, yaitu sebuah apartemen di daerah New York sana. Jadi John Lennon dan istrinya ini pulang ke apartemennya dan melewati The Dakota itu tadi. Dan disitulah terjadi kejadian atau fenomena yang sempat menggemarkan dunia pada waktu itu. Jadi ada seorang yang bernama Mark David Chapman. Jadi si David ini tuh sudah menunggu John Lennon dari pagi-pagi buta, dari subuh. Dan ketika dia melihat John Lennon lewat bersama istrinya, dia itu langsung mengeluarkan senjata yang dia bawa, langsung tanpa babi bu menembak John Lennon selama 5 kali. Disebutkan bahwa 1 peluru tuh meleset dan 4 peluru tuh mengenai badan John Lennon ya. Dan si David ini menembaknya itu dari arah belakang John Lennon. Jadi John Lennonnya nggak tahu ditembak aja dari belakang gitu. Jadi penjaga gerbang yang waktu itu kebetulan melihat kejadian itu, dia langsung menghubungi resepsionis untuk meminta bantuan untuk menelepon ambulan. Nah setelah kejadian pembunuhan tadi, si David ini sama sekali nggak bergerak dari tempatnya itu. Dia cuma membuka mantelnya dan mengeluarkan sebuah novel yang berjudul The Catcher in the Rye. Dan gak lama setelah itu ambulan pun akhirnya datang dan membawa John Lennon ini ke rumah sakit. Tapi ya nggak keburu, jadi sampai rumah sakit tuh John Lennon itu sudah nggak bernyawa lagi, jantungnya tuh udah nggak berdetak. Dan meskipun para dokter sudah melakukan pertolongan yang paling ekstrim ya, jadi dokternya tuh masukin tangannya ke jantung terus diremas-remas gitu loh, untuk memicu detak jantung lagi. Dan semua itu nggak berhasil, nggak ada artinya gitu loh. Dan akhirnya si dokter pun mengumumkan atau memberikan statement bahwa John Lennon ini telah meninggal dunia. Di saat yang bersamaan, polisi pun akhirnya datang ke TKP untuk menangkap si David ini. Tapi David ini bener-bener nggak beranjak dari tempatnya dia membunuh John Lennon tadi. Jadi ya dia duduk santuy aja di situ sambil baca novel yang dia tadi keluarin itu. Nah pada saat diinterogasi, si David ini mengaku bahwa dia adalah fans beratnya The Beatles loh. Dan pada saat dia membunuh John Lennon pun dia tuh masih fans beratnya The Beatles. Cuman dia katanya sih sakit hati karena John Lennon ini mengaku bahwa dirinya tuh lebih terkenal daripada Tuhan. Nah si David sendiri ini dia tinggal di Hawaii. Dan sebelumnya tuh dia sudah punya rencana untuk membunuh John Lennon. Cuman dia tuh pada saat itu nggak punya nyali, jadi membatalkan niatnya untuk membunuh John Lennon. Pada Oktober 1980, si David ini terbang dari Hawaii ke New York untuk membunuh si John Lennon tadi. Tapi ya pada saat itu dia lagi-lagi nggak punya nyali untuk melakukan hal tersebut. Jadi akhirnya dia balik lagi ke Hawaii. Dan akhirnya di tanggal 6 Desember si David ini terbang lagi ke New York untuk melakukan proses pembunuhan tadi. Dan akhirnya dia mengumpulkan nyali dan berhasil melakukan pembunuhan terhadap John Lennon tadi itu. Nah itulah tadi cerita singkat mengenai proses kematiannya John Lennon ya. Tapi sebenarnya yang pengen kita bahas itu adalah teori-teori yang muncul setelah kematian John Lennon ini sendiri. Ada setidaknya 3 teori mengenai kematian John Lennon.
Yang pertama ini, John Lennon tuh sebenarnya tidak dibunuh, tapi dia tuh bunuh diri. Ya, ada kemungkinan kecil bahwa John Lennon ini melakukan bunuh diri. Karena menurut teman-temannya, John Lennon ini sering kali atau kerap melakukan percobaan bunuh diri. Tapi nggak ada bukti dan alasan yang cukup kuat mengapa kematian John Lennon ini dapat dikatakan bunuh diri. Para netizen teori konspirasi pun juga mencari-cari dan mereka tuh nggak menemukan bagaimana kejadian kematian John Lennon ini bisa dikatakan bunuh diri. Teori yang kedua, bahwa John Lennon ini sebenarnya telah dibunuh oleh FBI atau CIA atau agen pemerintah lainnya. Hal ini didukung oleh fakta bahwa beberapa tahun terakhir John Lennon ini sedang diawasi oleh FBI. Karena dia adalah seorang yang gencar menyerukan gerakan anti perang yang ditujukan kepada pemerintah Amerika. Jadi pemerintah itu takut kalau suara John Lennon ini dapat menyebabkan kerusuhan. Karena kan tahu sendiri John Lennon tuh fansnya banyak banget. Nanti takutnya John Lennon ini menghasut para fansnya untuk mengikuti atau membuat kerusuhan ya demi mendapatkan ideologi yang John Lennon inginkan. Sebagai info aja, jadi ada sekitar 3 fansnya yang bunuh diri karena nggak terima kalau John Lennon ini meninggal dunia. Teori ini sendiri sebenarnya juga punya banyak versi ya. Jadi versi yang pertama itu CIA itu telah mencuci otaknya si David ini untuk melakukan pembunuhan terhadap John Lennon. Dan dia diberi sugesti bahwa dia itu terinspirasi membunuh John Lennon karena membaca novel yang dia baca itu tadi. Ada juga teori yang mengatakan bahwa si David ini sebenarnya adalah agen CIA yang dicuci otak oleh agen CIA lainnya ya. Jadi dicuci otaknya itu melalui novel yang dia baca itu tadi. Ada teori lain yang menyebutkan bahwa Jose Perdomo ini, itu loh yang penjaga gerbang tadi yang nyuruh resepsionis untuk telepon ambulan. Dia itu sebenarnya adalah orang Kuba dan agen CIA resmi. Nah, di malam kejadian pembunuhan John Lennon ini, si Jose lah yang teriak-teriak kalau pembunuhnya itu si David. Nah, teori yang ini tuh banyak pengikutnya atau banyak yang percaya guys ya. Karena memang pada malam kejadian itu yang melihat kejadian pembunuhan itu cuma Jose dan si David ini aja. Cuma 2 orang itu aja saksi matanya. Sedangkan istri John Lennon ini nggak bisa dianggap sebagai saksi mata ya. Karena pada saat itu kan si istrinya ini dan John Lennon ini berjalan berdampingan. Sedangkan si John Lennon ini kan ditembak dari belakang. Nah, yang melihat kejadian itu ya si Jose dan si David itu tadi yang tahu kejadiannya. Nah, teori yang ketiga ini adalah John Lennon memalsukan kematiannya sendiri guys. Jadi teori yang ketiga ini bisa dibilang gila juga ya. Karena terinspirasi dari sebuah novel karya Peter Tompkins yang berjudul Brit John Lennon Conspiracy of Murder. Di mana isi dari novel ini adalah bercerita tentang John Lennon tuh yang ingin memalsukan kematiannya. Jadi John Lennon ini yang lelah karena punya banyak fans yang lama-lama itu mengganggu hidupnya. Jadi dia tuh mencari orang yang mirip dengan dia, lalu melakukan perencanaan pembunuhan palsu ya, yang penembakan di Dakota itu tadi. Nah, John Lennon yang asli pun mendapatkan bantuan dari seorang yang bernama Ray Grenier untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Jadi dia tuh meninggalkan keartisannya dan memilih menjadi hidup sebagai manusia normal. Teori ini sebenarnya cukup dipaksakan juga ya, karena menurut pengarangnya sendiri itu adalah cerita fiksi ya, bukan kenyataan. Ya, tapi namanya juga netizen ya, netizen juga banyak yang sok tahu gitu loh. Jadi mereka itu menyangka bahwa si Peter ini bilang kalau novelnya itu fiksi untuk melindungi John Lennon. Jadi takutnya itu kalau banyak orang yang tahu John Lennon ini masih hidup, nanti orang-orang itu pada nyari John Lennon yang asli itu di mana. Jadi menurut Simple People sendiri gimana? Jadi kira-kira teori mana yang paling masuk akal mengenai kematian John Lennon? Jangan lupa ketik di kolom komentar ya. Kita Simple Knowledge juga pengen tahu nih pendapat kalian. Jadi cukup di sini dulu video kita hari ini, gengs. Jadi kalau kita ada salah kata atau salah pengucapan atau kata-kata yang kurang berkenan, kita mohon maaf ya gengs ya. Oke teman-teman, saya ingatkan kembali, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di Simple Knowledge supaya kalian lebih tahu untuk video-video kita update berikutnya. Dan see you on the next video.